Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah sahabat-sahabat, para pendengar MQ Pagi dimanapun berada, yang menyimak melalui MQTV, MKFM, dan semua medsos yang tergabung. Semoga pada hari ini kita senantiasa mendapatkan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus meningkatkan ketaatan kita kepadanya. Selepas sholat subuh, kita lanjutkan dengan kajian dan spesial kajian fikih di hari Senin ini. Kita tahu, mungkin sudah mendengar sahabat-sahabat semua ya, sudah banyak edaran dari MUI, dari ormas-ormas Islam, yang saya tahu dari Nahdlatul Ulama, dari Persatuan Islam, dari Muhammadiyah juga sudah menyampaikan bahwa tanggal 8 nanti besok di Indonesia itu sudah masuk kepada adanya gerhana gerhana bulan, ya, khusuful qamar. Nah, tentu kita mesti pahami secara fikih karena peristiwa ini tidak terjadi setiap waktu, bahkan tidak terjadi setiap tahun, begitu, sehingga kita bisa memahami apa yang harus kita lakukan dengan peristiwa ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi beberapa kali gerhana, dan Rasulullah SAW diriwayatkan pernah memimpin atau melakukan sholat gerhana sebanyak 3 kali, 2 kali gerhana bulan dan 1 kali gerhana matahari. Dan tentu sebagai umat Rasul kita mencontoh dan melakukan apa yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika tibanya gerhana ini, ya. Tidak sekedar kemudian kita ikut-ikutan, bahkan ada banyak kebudayaan di kita dalam menyambut gerhana ini yang sangat beragam. Bahkan ada yang bisa jadi unsur klinik, unsur syirik yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oh, ada pendapat itu gerhana bulan karena bulannya ditelan oleh buta, gitu ya. Harus bagaimana butanya kalau bisa nelan bulan, ya. Itu kalau gerhana yang sedang hamil harus bersembunyi di bawah tempat tidur karena nanti anaknya bakalan hitam, gitu ya. Nah, ini tentu tidak sesuai tuntunan. Bahkan ada yang kalau orang Sunda bilang sama gaha, ya, gerhana itu tabu-tabuhan. Apa pakai tabu-tabuhan segala supaya itu butanya lari kabur dan tidak memakan bulan atau matahari lagi. Nah, di dalam Islam adalah justru kita dipandu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sangat yakin tidak ada satupun peristiwa yang terjadi kecuali peristiwa itu atas izin Allah. Dan semuanya adalah dalam kekuasaan Allah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ya, "Faida ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah." Ketika melihat gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan, jadi disebutkannya faida ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat keduanya, baik matahari maupun bulan, ya, disebut dengan khusyufus samsi atau khusuful qamar, gerhana matahari atau gerhana bulan, maka Rasulullah memerintahkan fajza'u ila shalah, segeralah, bersegeralah untuk mendirikan sholat. Jadi salah satunya yang kita lakukan adalah sholat, ya. Karena nanti kita bahas ada beberapa amalan lain tentunya selain sholat kita bisa lakukan ketika gerhana ini terjadi. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, lalu kapan waktu pelaksanaan sholat gerhana? Nah, tentu berbeda-beda, ya. Bahkan yang ada tuntunan sholat gerhana kalau memang di daerahnya terjadi gerhana. Ini saya sedang di Mekah, belum dapat informasi nih apakah Mekah terjadi gerhana nggak tanggal 8, ya. Kalau tidak, ya berarti hanya yang di Indonesia saja atau daerah yang
itu kebetulan terlintas atau bagian yang di situ terjadi gerhana, maka itu mendapatkan sunnah untuk melakukan sholat gerhana. Bagaimana hukumnya? Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para ulama bersepakat hukum melaksanakan sholat gerhana ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Jangan sampai kita memiliki waktu, kesempatan, dan kita tidak melakukan. Padahal ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Sekali lagi bahwa adanya gerhana ini tidak terkait dengan apapun, ya, kecuali ini benar-benar kebesaran Allah. Sehingga Rasulullah pun bersabda, sebagaimana diterima dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. La yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Faida ra'aitumuhuma fad'ullaha wassallu hatta yanjali. Jadi tidak ada kaitan. Karena waktu itu orang-orang ketika terjadi gerhana pada masa Rasulullah itu dihebohkan karena mereka ribut. Ada yang mengatakan terkait dengan wafatnya Ibrahim. Ya, Ibrahim ini salah satu putra dari Rasulullah. Nah, kata Rasulullah kemudian menegaskan ini, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan itu dua ayat dari ayat-ayat Allah. Di antara kebesaran Allah. La yaksifani li mauti ahadin. Ya, bukan dikarenakan adanya kematian seseorang wala li hayatihi, atau karena kehidupan seseorang. Jadi tidak ada kaitan dengan kelahiran ataupun kematian. Ya, sehingga waktu itu karena ada yang menghubungkan waktu itu terjadinya gerhana itu dengan wafatnya Ibrahim. Ini karena wafatnya Ibrahim maka terjadi gerhana. Bukan, ya. Itu karena memang ayatan min ayatillah, di antara ayat-ayat Allah. Maka apa yang dilakukan? Faida ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat keduanya, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, fad'ullaha, maka segeralah berdoa kepada Allah. Nanti amalannya kita susun ya, apa saja. Kemudian wasallu, salatlah, hatta yanjaliya, sampai kemudian gerhana itu hilang. Jadi kalau terjadi gerhana sampai gerhananya selesai. Jadi perintahkan hal tersebut. Nah, oleh karena itu yang berdasarkan hadis ini, kata Rasulullah memerintahkan fad'ullaha wasallu, segeralah berdoa kepada Allah dan salatlah, maka di situ ada syariat yang dimaksud dengan salat gerhana. Atau hadis secara khusus, ya, fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila salat. Apabila melihat keduanya maka bersegeralah kalian untuk melaksanakan salat. Bahkan salat gerhana ini boleh dilakukan di waktu terlarang. Dan kita tahu ada dua terlarang untuk salat, ya. Ada ba'da subuh, itu tidak ada, atau tidak boleh kita melakukan salat, termasuk salat sunat apapun, dan ba'da asar. Tapi ada beberapa waktu salat, ada beberapa salat yang boleh, termasuk boleh melakukan salat gerhana di waktu terlarang. Misalkan waktu salat mau salat gerhananya kebetulan kejadian gerhananya pada asar dan salatnya dilakukan pada asar, sebelum maghrib boleh. Termasuk yang terjadi besok, ya. Ada yang mau melakukan atau akan melakukan sebelum maghrib, ada yang setelah maghrib karena agak panjang, boleh, itu tidak masalah, ya, karena tidak terkait dengan muakkadah atau waktu salat yang terlarang. Kemudian Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, apa yang harus dilakukan ketika gerhana ini? Yang pertama adalah kita diperintahkan memperbanyak zikir. Fadkurullah atau wad'ullah tadinya, berzikir, menyebut nama Allah, perbanyak istighfar. Karena boleh jadi ini pertanda, salah satu pertanda yang Allah berikan, adanya gerhana, adanya gempa bumi, adanya bencana, itu tanda-tanda kebesaran Allah agar mengingatkan kita manusia untuk tidak lupa kepada Allah, ya, untuk senantiasa ingat akan kekurangan diri, ingat akan dosa dan kesalahan. Maka diperintahkan untuk memperbanyak zikir, perbanyak istighfar, kemudian takbir dan
dan ketaatan lainnya, ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh, diterima dari Aisyah, ya. Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan adalah ayat di antara ayat-ayat Allah. La yasifani limauti ahad, la yaksifani limauti ahadin walali hayatihi, bersama dengan hadis yang tadi, ya. Jangan dikaitkan dengan kematian atau kehidupan seseorang. Faida ru'atumud dalik, apabila kalian melihat hal itu, melihat gerhana, terjadi gerhana, fad'ullaha, berdoalah kepada Allah, wakabbiru, bertakbirlah, mengagungkan nama Allah, wasallu, dan salatlah, watasaddaku, dan bersedekahlah. Berdasarkan hadis ini ada 4, ya, 4 hal. Satu, tadi perintahkan untuk ya Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Jangan sampai kita mendapatkan musibah, gitu ya. Karena atau mendapatkan terjadinya kiamat di antara kita. Karena salah satu ciri kiamat itu, kalau sudah matahari tertutup, matahari nanti tidak menyinari lagi selama 3 hari, maka kiamat terjadi. Nah, maka diperintahkanlah ya Allah, berdoa kepada Allah. Kemudian wakabbiru, takbir, agungkan nama Allah. Ya, terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari, benar-benar keagungan Allah, kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada kita agar makin kuat iman kita kepada Allah. Kemudian wasallu, salat gerhana, dia akan kita bahas juga secara fikihnya, watasaddaku, dan bersedekahlah. Ingat besok, ya, selain salat, biasanya diawali dengan takbiran, sama bertakbirnya seperti kita takbir saat Lebaran, ya, mau Lebaran haji atau Lebaran Idul Fitri, Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu takbiran mengagungkan nama Allah. Sehingga itulah yang merupakan amal yang pertama. Nanti sambil takbiran untuk apa? Untuk nunggu juga jamaah yang lain, nunggu datang ke masjid, kumpul di masjid. Pada masa Rasulullah SAW dilakukan secara berjamaah di masjid. Ini nanti poin kedua, ya. Jadi takbiran, kemudian takbir, berdoa, wasallu, sholat atau sedekah, berarti sambil sholat atau sambil berangkat untuk sholat jangan lupa bawa buat sedekah, ya. Satu tadi melakukan 5 amal itu. Kemudian yang kedua, keluar mengerjakan sholat secara berjamaah di masjid. Ini yang lebih utama, ya. Salah satu dalil yang menunjukkan ini diantaranya yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW pada satu ketika akan melakukan perjalanan, lalu terjadi gerhana, maka kemudian Rasulullah SAW berdiri dan menunaikan sholat. Rasulullah berdiri dan fasallu, mendirikan sholat. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi SAW mendatangi tempat sholatnya. Mana tempat sholat? Tentu masjid, ya. Yang biasa dia sholat di situ. Artinya masjid tempat Rasulullah melaksanakan sholat. Ibnu Hajar Asqalani juga mengatakan yang sesuai dengan ajaran Nabi adalah mengerjakan sholat gerhana itu dilakukan di masjid. Karena tadi hadisnya Rasul pun datang di tempat beliau sholat, ya, yaitu di masjid. Seandainya tidak demikian, tentu sholat tersebut, ya, karena Rasul mencatatkan di masjid, maka di masjid. Seandainya tidak, bisa saja di lapang atau di mana, gitu, ya. Nah, tapi tuntunannya, contohnya Rasulullah di masjid, maka kita pun nanti lakukan di masjid, gitu. Lalu, apakah harus berjamaah? Ketika memungkinkan dan lebih baik berjamaah, tapi boleh saja. Di antara pendapat para ulama ada yang membolehkan sholat gerhana itu sendiri, kalau memang ternyata tidak memungkinkan ke masjid, atau mungkin di daerahnya tidak ada yang mendirikan sholat gerhana di masjid, atau masjidnya jauh, tidak mengapa, kata seorang ulama atau para ulama membolehkan tidak dilakukan di masjid. Misalkan boleh dilakukan juga di rumah. Misalkan dilakukan juga sendiri tidak berjamaah, itu boleh. Tapi sekali lagi utama adalah dilakukan di masjid dan berjamaah. Ya, faida ra'aitum fasallu. Apabila kalian melihatnya maka
segeralah kalian sholat. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa sholat itu umum, ya, tidak mesti di masjid. Tapi kalau di masjid tentu lebih baik, baik sholat khususnya kepada sholat 5 waktu kita dianjurkan di masjid, sholat berjamaah juga demikian, tentu lebih afdal. Nah, kemudian aturan yang ketiga bahwa Bapak Ibu sekalian, wanita pun bagaimana boleh, ya. Jadi wanita juga boleh sholat gerhana bersama kaum pria. Karena pada beberapa kondisi ada yang pria saja, gitu ya. Pada sholat Jumat misalkan, jarang di kita wanita Jumatan, walaupun boleh tapi sangat jarang, gitu ya. Nah, untuk sholat gerhana silakan laki-laki perempuan semua berbondong-bondong ke masjid, semua bertakbir, semua mendirikan sholat khusuf wal qamar, sholat gerhana bulan yang merupakan sunnah yang dianjurkan Rasul. Mana dalilnya wanita ikutan? Salah satunya adalah dalil yang diterima dari Asma binti Abu Bakar. Beliau berkata, "Ataitu Aisyah radhiyallahu anha, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Satu ketika saya mendatangi Aisyah, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina khasafis syamsi, ketika saat itu terjadi gerhana matahari. Faidan nasa qiyamun yusallun, dan kemudian orang-orang berdiri untuk mendirikan salat. Wa idza hiya qa'imatun yusalli faqultu malin nasi fa asyarat biyadiha ila sama. Ya, kemudian saat itu orang-orang sedang salat. Ketika Aisyah ternyata turut untuk salat, kemudian aku bertanya, kata Asma tadi, kenapa orang-orang ini? Nah, Aisyah kemudian asyarat ila sama, mengisyaratkan ke langit, menunjuk ke langit, mengisyaratkan tangan ke langit. Setelah dia berkata, faqalat subhanallah, dia membaca subhanallah. Kemudian Asma bertanya lagi, faqultu ayatun fa asyarat bertanya lagi, tanda apa itu? Jadi gerhana itu tanda ada apa? Gitu ya, pertanyaan Asma kepada Aisyah. Maka Aisyah memberikan isyarat dan mengatakan, nah, itu tanda kebesaran Allah. Nah, sehingga di hadis ini bahwa boleh, ya, jadi secara hukum fikih boleh wanita ikut. Dalam hadis lain juga diperkuat, di antaranya riwayat Imam Bukhari, salatun nisa ma'rajul fil kusuf. Pada saat itu para wanita ikut dengan laki-laki, artinya berjamaah di belakang saf laki-laki untuk melaksanakan sholat gerhana. Ibnu Hajar juga mengatakan fa'asyara bihada tarjama ila arada qaulin min manadalika faqala yusallin arada, ya, bahwa orang-orang yang melarang para wanita untuk tidak sholat gerhana, mereka itu hanya sholat sendiri saja, ini pendapatnya tidak kuat. Jadi boleh saja, karena berdasarkan tadi Aisyah pun ikut berserta orang-orang mengikuti, di situ maksudnya para laki-laki, orang di situ mengikuti sholat gerhana. Di kesimpulannya wanita boleh yang melakukan sholat gerhana, ikut di masjid berjamaah, tidak masalah. Tentu juga kriteria berjamaahnya dijaga, artinya aman, tidak mengundang fitnah, tidak maksiat, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya terkait fikih ini adalah yang keempat, menyeru jamaah dengan panggilan as-salatul jami'ah. Jadi tidak ada qomat maksudnya, ya, untuk sholat gerhana ini tidak ada qomat sebagaimana sholat wajib. Ini sholat sunnah, tapi panggilannya adalah as-salatul jami'ah, ya, ajakan untuk sholat berjamaah. Beda kalau sholat wajib, ajakannya itu dengan azan. Kemudian ada iqamat sebelum sholatnya dimulai. Tapi ini tidak, tapi dilakukan dengan membaca as-salatul jami'ah. Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan, inna asy-syamsa khasafat ala ahdi Rasulullah, satu ketika pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faba'atha munadiyan yunadi, maka kemudian mengutus seorang penyeru untuk menyeru, zaman sekarang mungkin muadzin gitu ya, untuk menyampaikan kepada orang as-salatul jami'ah,
akan didirikan sholat jamaah. Fastama'u, lalu kemudian orang-orang berkumpul, fataqaddama fakabbara fasalla arba rakaat fi raka'ataini wa arba sajdat. Lalu kemudian setelah orang-orang ngumpul, mulailah sholat. Di sini diriwayatkan sholatnya arba rakaat, 4 kali ruku, wa raka'ataini wa arba sajdat. 4 kali ruku ya dengan 2 rakaat. Jadi 2 rakaat sholat, 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Sebenarnya kan kalau sholat biasa juga 2 rakaat, sujudnya 4 kali ya. Yang berbeda adalah 4 kali rukunya di dalam kita sholat gerhana ini. Nah kemudian aturan fikih berikutnya, di dalam sholat gerhana didahului, diakhiri atau seperti halnya kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya. Setelah sholat dilanjutkan dengan khutbah begitu. Nah beda kalau Jumat kan khutbah Jumat, khutbah dulu baru sholat. Nah, dalam sholat gerhana sama seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sholat dulu lalu kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Disunahkan berkhutbah. Nah, bagaimana saya sholat sendiri di rumah tidak ada khutbah, sah sholatnya tidak masalah. Tapi ketika di masjid berjamaah dianjurkan ada khutbah sebagai apa? Sebagai bentuk untuk pengingat bagi semuanya tentang adanya kejadian ini yang menunjukkan kepada kejadian yang luar biasa ya, tidak setiap waktu dan setiap saat. Dalam hal ini Imam Syafi'i misalkan ya, dan banyak sahabat lain melakukan hal tersebut, berkhutbah sholat ya, dengan 2 rakaat dengan 4 ruku dan 4 sujud, lalu dilanjutkan dengan khutbah. Ini berdasarkan hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia Rasulullah bersabda, Aisyah mengatakan, khasafatis syamsi ala ahdi Rasulillah. Pernah terjadi gerhana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah meriwayatkan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk mendirikan salat. Bin nasi fa'atwal al-qiyam. Berdiri berserta orang-orang, maksudnya para sahabat bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atwal al-qiyam, lalu berdiri yang panjang. Berarti artinya surat yang dibaca, ayat yang dibacanya panjang ya. Summa raka'a fa'atala ruku'a. Kemudian ruku dan memanjangkan rukunya. Summa qama fa'atala qiyam. Kemudian berdiri lagi dan memanjangkan berdirinya. Wa huwa dunal qiyamul awal. Ya, tetapi lebih rendah atau lebih tidak sama atau di bawah dari berdiri yang pertama. Mungkin kalau yang pertama sebutlah ini sebagai perumpamaan. Yang pertama di rakaat pertama itu 10 menit berdirinya, kemudian ruku, berdiri lagi yang kedua 7 menit atau 8 menit, berkurang ya. Duna qiyamil awal, lebih sedikit dari berdiri yang pertama. Summa raka'a fa'atala ruku'a wa huwa duna ruku'il awal. Kemudian ruku juga, dan rukunya panjang tapi tidak sepanjang yang pertama. Summa sajada fa'atala sujud, kemudian sujud dan memanjangkan sujudnya. Summa fa'ala fi raka'atil ukhra mislama fa'ala fi raka'atil ula. Lalu kemudian melakukan di rakaat selanjutnya, maksudnya rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama. Summa sarafa wa qad injalatis syamsu fa khataban nas fa hamidallah wa athna alaihi. Lalu setelah sholat itu selesai, maka Rasulullah SAW insarafa waqad injalatis syamsi, ya, menghadap, melihat kepada orang-orang sampai menunggu atau sampai waktu matahari itu selesai. Dulu zaman Rasulullah ketika khutbah ini diriwayatkan gerhana matahari ya. Sekali lagi gerhana matahari atau bulan sama gitu ya, hanya waktu saja. Kalau gerhana matahari berarti siang, gerhana bulan berarti malam saja ya. Sama gerhananya. Wa khataban nas, kemudian Rasulullah berkhutbah di hadapan manusia, fahamidallah wa asna alaihi, memuji Allah, memasucikannya, summa qala,
Lalu Rasulullah membacakan atau berkhutbah dengan kalimat inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah ayat di antara ayat Allah. La yasifani li mauti ahadin. Terjadi bukan karena ada kematian seseorang, walali hayati, bukan karena hidupnya seseorang. Faida ra'aitum dzalika fad'ullah. Apabila kalian melihat hal itu maka segeralah berdoa kepada Allah, wakabbiru, dan segeralah kalian bertakbir, wasallu, segeralah kalian salat atau sadaqu, dan bersedekahlah. Summa qala ya ummat Muhammad. Lalu dia membaca, wahai umat Muhammad, wallahi ma min ahadin al-ghairu minallahi subhanahu man antazni abdahu aw tazni ummatuhu ya ummat Muhammad wallahi lau ta'lamuna ma'alamu la dhahattum qalilan wal yab wal wala yabakaitum katsira. Ini Rasulullah kemudian menutup dengan kalimat, wahai umat manusia, wahai umat Muhammad, demi Allah tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah karena seseorang hamba baik laki-laki maupun perempuan yang berzina. Wahai umat Muhammad, demi Allah jika kalian mengetahui yang aku ketahui, kata Rasulullah, niscaya kalian akan wal yadhattum qalilan wal bakaitum katsira, ya, akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Khutbah yang dilakukan ini adalah sekali sebagaimana khutbah Id, bukan dua kali, jadi khutbahnya sekali saja. Inilah pendapat di antaranya yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Bapak Ibu yang baik, lalu seperti apa teknis sholat gerhana? Jadi ini urutannya ya. Sholat gerhana dilakukan 2 rakaat, ya, kemudian 2 rakaat ini berdasarkan para ulama tadi bahwa hadisnya rakaataini, ya, salah arba rakaat awal rakaataini, 4 kali ruku dan dalam 2 rakaat, kemudian 4 kali arba'ah sajadah, 4 kali. Kemudian ada juga yang berpendapat karena sama seperti sholat sunat biasa. Sholat sunat biasa kan 2 rakaat sama ya. Benar dari sisi rakaatnya, tapi ada teknis yang berbeda, khususnya karena terdiri dari 4 kali ruku, yaitu yang berbeda. Jadi setelah Fatihah ruku, berdiri lagi untuk Fatihah. Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa beliau mengutuskan, Rasulullah mengutus dengan seseorang untuk menyeru, ya, panadal munadi salatul jami'ah, mengutus seorang untuk menyeru dengan kalimat orang-orang salat berjamaah, fajtama'u, lalu kemudian orang-orang berkumpul. Ini juga Aisyah menuturkan. Kemudian tadi ringkasnya adalah tata caranya: 1, berniat dalam hati, kemudian takbiratul ihram sebagaimana kita takbir di salat-salat, ya, kemudian membaca Fatihah, iftitah, setelah takbir iftitah, kemudian Fatihah dan surat. Ini biasanya 1 rakaat kita, kemudian ruku. Nah, bedanya kemudian berdiri lagi dan Fatihah serta surat lagi. Setelah itu kemudian ruku, ya, berdiri lagi i'tidal, baru sujud. Itu dihitung 1 rakaat. Bacaannya bagaimana? Bacaannya dijaharkan. Jadi bacaan sholatnya, apalagi berjamaah, tentunya terdengar, ya, terdengar. Oh, jamaahnya banyak, sebaiknya terdengar sampai ke belakang. Dan sekarang dengan teknologi bisa pakai speaker, ya. Dari mana? Dalam hadis Imam Bukhari jelas, ya. Jaharon Nabi SAW fi sholatil khusuf bi qiraatihi. Bahwa Rasulullah SAW menjaharkan bacaan. Jadi bacaannya dikeraskan, tidak disir, tidak dirasakan, tapi dikeraskan sampai terdengar oleh para jemaahnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian ruku tadi, ya, fatala ruku'at, memanjangkan rukunya Rasulullah itu. Artinya bacaan suratnya yang panjang, rukunya yang panjang. Gitu ya. Jangan dimarahin imamnya, ya, imam panjang-panjang banget seperti tarawih kan, jangan, karena memang sunnahnya gitu ya, bacaannya panjang, ya. Bangkit dari ruku, i'tidal sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya, kemudian
uh, sujud, tidak langsung sujud, ya setelah ruku berdiri lagi untuk Fatihah. Jadi tetap baca sampai ulama beda ya. Hanya setelah itu tidak langsung sujud tapi dilanjutkan Fatihah kembali, panjang tapi agak lebih singkat dari yang pertama. Sekali lagi tadi kalau yang rakaat pertama 10 ayat, yang kedua 8 ayat atau 7 ayat. Kemudian ruku kembali, kemudian i'tidal, baru sujud, itu untuk rakaat pertama, bangkit dari sujud, sujud lagi, demikian sampai 2 rakaat. Nanti terakhir adalah tasyahud dan salam. Setelah itu imam menyampaikan khutbahnya kepada para jamaah, berisi tentang apa yang disampaikan hadis tadi ya. Allah, berdoa meminta kepada Allah, kemudian berzikir kepada Allah, bertakbir, fakabiru, bertakbir di situ salah satunya bisa berzikir, bisa beristighfar, bisa bertasbih, bertahlil begitu, dan bersedekah. Zaman Rasulullah dianjurkan juga dengan membebaskan budak, di antara dalam hadisnya sedang tidak ada perbudakan, jadi cukup yang 4 tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nasihat ini Nabi dalam banyak riwayat Rasulullah SAW menyampaikan juga nasihat tentang kematian, tentang ketaatan kepada Allah, sehingga orang-orang yang melakukan ibadah mengikuti aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan besok kita tidak terlewatkan ya, bagi yang memungkinkan bisa melaksanakan sholat gerhana di masjid terdekatnya masing-masing ya, bisa masjid terdekat ya di tempat Bapak Ibu masing-masing di mana saja silakan. Bagian dari kita mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita melaksanakan ketaatan, melaksanakan sunnah, semoga jadi amal soleh kita. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib kami. Ya Rob, jadikan peristiwa yang terjadi, fenomena alam yang kami alami, benar-benar mendekatkan kami kepada, jadikan tanda kebesaran, menambah ketebalan dan keyakinan iman kami kepada doa ya Allah. Hanya kepada Allah kami memohon. Jadikan kami orang-orang yang taat sepanjang hayat kami ya Allah. Dan biarkan kami menjadi orang yang maksiat dan jauh dari. Ya Rob, undang saudara-saudara kami, undang semua yang hadir saat ini ke Baitullah untuk bisa berumroh, bisa berhaji tanah suci-Mu ini ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, semoga ada manfaatnya. Ya, mulia hadir dari Makkah Mukarramah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.